Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan kami di channel Belajar Teknologi Zaman Now. Kali ini saya akan coba share ya ke teman-teman mengenai Portainer. Apa sih itu Portainer? Terus bagaimana cara menggunakan Portainer ke cluster Docker? Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe di channel kami, karena dengan subscribe teman-teman sudah mendukung kami agar kami tetap semangat untuk membuat konten-konten baru di channel kami. Saran dan kritik mohon teman-teman bisa kirim ke channel kami atau ke email atau ke WA yang ada di channel kami, di halaman depan channel kami. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan atau diskusi atau pengen sharing mengenai apa, silakan teman-teman kirim ke kami. Jadi nanti kami akan support atau membantu teman-teman semua. Oke, kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai Portainer. Apa itu Portainer? Jadi judulnya itu Easy Way to Manage Docker Cluster. Jadi ini adalah untuk memanage Docker cluster atau container dalam suatu cluster. Kalau saya lihat di tutorial di Google atau di internet, ya ini saya definisikan sebagai berikut ya. Portainer adalah container, itu manajemen container, platform manajemen container yang berbasis web untuk mendukung Docker Swarm atau Kubernetes. Jadi Portainer di sini ada dua macam, yaitu dua versi, satu yang community, satu yang community edition. Jadi teman-teman, kadang kita lupa ya, kadang kita lupa komen-komen apa yang ada untuk mengecek Docker di dalam satu cluster. Jadi pada umumnya yang udah apal menaik komen-komen itu gampang pakai command line ya. Jadi kita bisa ngecek Docker yang running, container yang running dalam cluster itu apa aja, harus kemudian replikanya berapa aja, harus kemudian kita bisa lihat stack, bisa lihat service. Jadi itu semua bisa dilakukan lewat command line. Dengan Portainer ini kita tidak perlu menghafalkan komen-komen, jadi cukup melihat di tampilannya Portainer ini kita bisa lihat service-service yang jalan di cluster. Jadi kita bisa men-stop service, kita bisa membuat replika baru lewat Portainer ini. Jadi lebih mudah. Jadi Portainer itu keuntungannya seperti itu. Jadi teman-teman, sebelumnya udah saya share mengenai Docker ya. Jadi ini saya menggunakan Docker. Jadi untuk menjalankan Portainer saya menggunakan Docker. Komennya seperti ini ya, Docker run, restart always, ini selalu restart. Jika ada VM atau servernya restart, selalu restart. Ini volumenya kita mounting ke Docker hostnya ya. Kemudian netnya pakai host, jadi kalau pakai host kita nggak perlu expose portnya. Jadi default Portainer adalah portnya 9000 ya. Ini kita ngambil Portainer yang versi ini, Alpine ini. Oke, kemudian ini adalah tampilan ya, tampilan dari Portainer seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ini. Ini tampilannya, ada dashboardnya, ada stack, service, container, image, network, volume, config, secret. Terus kita bisa mengatur usernya, user yang bisa akses Portainer siapa aja. Jadi lebih simpel, tampilannya seperti ini. Untuk menjalankan kita coba nanti create suatu service di dalam Swarm, nanti kita pantau lewat Portainer. Oke, nanti kita lanjutkan ke prakteknya ya teman-teman. Oke, teman-teman, ini akan saya demokan ya. Jadi ini kita akan monitor Docker Swarm. Jadi dengan menggunakan Portainer. Jadi kita di sini di dalam
laptop saya ini udah saya install Docker Swarm menggunakan node, ada workernya 3, manajernya 3. Ini kalau kita lihat di sini ya, Docker node ls. Nah, ini ada beberapa node, kita simulasikan di sini menggunakan Docker Din ya. Jadi kita simulasikan ini adalah node manajernya ada 3, workernya ada 2. Kita di sini bisa cek service-nya juga, service-nya kosong. Kita bisa juga lihat stack-nya, stack list kosong. Jadi kali ini kita coba menginstal Portainer ya. Jadi sebelum menginstal Portainer, pastikan teman-teman di sini ya settingannya ya. Jadi ada perlu tambahan di sistem ini, sistem Dockernya, status Docker ya. Nah, di sininya ada tambahan ini nih, hostnya ini. Jadi teman-teman tinggal nambah ini. Jadi nambahnya di sini nih. Di sini ada di load-nya. Di sini di service-nya sini. Nah, di service-nya sini ada load-nya. Nah, ini. Jadi waktu exec start ini di Docker ininya kita tambah ini hostnya. Jadi kita connect-nya ke port 2376 nanti dari Portainernya. Setelah itu kita Docker restart. Oke, ini di image-nya sebelum install Portainer kita harus punya image dulu nih. Image-nya di sini ada Nah, ini image-nya di sini Portainer, ininya tag-nya Alpine ya. Kita pakai Alpine, jadi sebelumnya udah ada Portainernya di image-nya, jadi kita tinggal jalanin. Untuk testingnya kita coba port ini di localhost. Ini belum ada ya, ini service engine-nya juga belum ada. Oke, kita coba install di ini, install Portainernya ya teman-teman. Sebelumnya install ini aja dulu, install service dulu. Kita coba install service, create service di Swarm ya. Ini create service di Swarm seperti ini, komennya. Docker create, ini nama engine-nya, publish portnya 8080, ini target yang di kontainernya 80. Jadi kita tunggu dulu. Ini proses create service ya teman-teman ya. Jadi kita create service di sini. Kita tunggu dulu sampai selesai ya servisnya. Ini mungkin agak lambat karena kita pakai laptop ya untuk demonya ya, tidak bukan pakai server ya. Jadi memorinya dan CPU-nya terbatas, jadi kurang cepat. Jadi kalau kita pakai server ini cepat ya, ini untuk proses create service-nya. Nah, ini kita cek ini waiting beberapa second lagi ya, ini sudah komplit. Ya, ini kita cek lagi di sini. Service-nya udah ada ya, Nginx. Ini kalau kita coba ya, ini 8080 ya portnya tadi. Kita coba di sini, kita jalankan di localhost. Kita coba lihat portnya listen apa enggak. Ini portnya udah listen 8080, mestinya udah bisa nih. Nah, ini jadi engine-nya udah jalan ya di Swarm, cluster Swarm. Terus kita akan coba kita install Portainer ya teman-teman. Jadi ini teman-teman, ini dicek dulu IP-nya berapa ini. Ini IP-nya kalau kita cek ini IP-nya ini ya teman-teman, 192.168.42.89. Ini udah kita catat di sini. Nanti kita coba jalankan komen ini ya. Ini adalah untuk menginstal Portainer. Oke, kita coba install di server manajernya. Ini kalau kita
Nah, ini portainernya udah jalan nih. Ini adalah portainer. Kita pakai, kalau ngecek ini pakai NetStat ya. Ini potnya 9000 ini. Jadi 9000 adalah pot portainer. Jadi untuk mengaksesnya kita cek ini ya, 9000 sebelumnya nggak bisa, kita coba. Nah, ini tampilannya adalah seperti ini ya teman-teman, portainer. Terus ini adminnya, kita biasanya pertama kali kita setup passwordnya. Kita pakai password 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, oke. Oke, ini adalah tampilan pertama untuk men-setupnya. Jadi ini ada beberapa lokal. Kalau remote, kita pakai remote ini ya. Kita coba nge-remote daripada swarm test ya. Kita namai swarm test, terus endpointnya ini kita pakai IP swarmnya yang udah dikasih, udah diupdate Docker ininya, Docker service-nya. Jadi ini IP-nya ini. Kita pakai IP ini. Portnya 2376. Oke ya. Jadi ini connect-nya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita connect. Nah, ini jadi kita udah bisa connect nih. Jadi ini namanya swarm test. Ini kalau kita klik di sini swarm test. Nah, ini kalau kita lihat stack-nya memang ada kosong ya. Stack-nya belum kita deploy. Kita tadi deploy service ya. Nah, ini service-nya Nginx. Ini potnya yang di-expose 8080. Ini kalau kita lihat kontainernya jalan, kita bisa lihat nih kontainer yang jalan di server itu. Ini beberapa kontainer yang jalan. Kemudian ada image, ada network. Networknya ini seperti ini. Kemudian volumenya, ini volume yang ada di Docker ini, swarmnya. Kemudian config-nya kosong, swarmnya. Nah, ini kalau kita lihat swarmnya di sini, kita nggak perlu create komen-komen, kita udah tahu nih, ini master, ini sebagai manager, ini sebagai worker role-nya. Jadi kelihatan di sini. Terus kita juga bisa ngatur ini usernya. Jadi user, kita bisa create user. User ini bisa ngakses ke portainer, ini role-nya apa, kita bisa lihat di sini ya. Role-nya untuk user. Terus kita bisa juga nambahin lagi nih. Misalkan kita punya lebih dari satu swarm, kita bisa nambah endpoint lagi. Nah, ini endpoint lagi kita bisa nambah di sini nih, agentnya, Docker ininya, kita bisa nambah di sini. Jadi ini sangat fleksibel ya teman-teman, sangat mudah. Jadi misalkan ini kan replika 1 nih, kita bisa ganti jadi replika 2. Misalkan kita di sini ya, Docker service list. Nah, ini replikanya 1, kita bisa ganti nih di sini. Jadi di portainernya ini kita bisa ngubah nih scale-nya. Misalkan scale-nya jadi 2 ya. Kita enter aja. Nah, ini proses scale-nya. Jadi service-nya, nah ini sudah 2. Jadi kalau kita lihat di sini, di service-nya kedua. Jadi replikanya 2. Jadi kita bisa ngecek nih, service ini replikanya 2 ya. 2 ada di mana nih? 2 ada di master, di node master, dan manager 2. Jadi itu teman-teman sangat gampang ya, simple. Jadi kita bisa ubah lagi nih scale-nya. Jadi kita bisa lihat detailnya nih, detail service-nya seperti apa. Nah, ini service Nginx-nya nih. Ini beberapa parameter yang ada di service Nginx. Ini CPU, ini parameternya bisa kita rubah nih di sini kalau pengen ubah. Jadi misalkan kita detailnya nih per kontainer, kita bisa juga lihat lognya di kontainernya, lognya seperti apa ini. Jadi kita bisa lihat log di dalam kontainernya. Jadi sangat mudah ya teman-teman. Jadi kita bisa monitor di sini kontainer yang jalan apa, Nginx, misalkan kontainernya. Nah, ini parameter yang ada di dalam image Nginx. Ini komen untuk menjalankan Nginx-nya, ini entry point-nya. Sini ingress-nya pakai IP ini. Jadi ini kita bisa update di sini ya, teman-teman. Jadi kita bisa stop, bisa kill, bisa restart. Jadi pakai web ini. Jadi cukup simpel ya, teman-teman ya.
Jadi ini engine-nya udah tampil di Portainer seperti itu. Jadi kalau lihat stack-nya, lihat SWAM-nya, ini SWAM-nya berapa, ini tipe IP-nya berapa, kapasitas memorinya berapa, ini cukup simple. Jadi ini Portainer ini bisa juga dipakai di Kubernetes ya, selain Docker Swarm, ini Kubernetes juga bisa. Modelnya seperti ini, tampilannya sama, mirip-mirip. Jadi teman-teman, itu tadi yang bisa saya share mengenai Portainer ya, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin masih bingung atau ada pertanyaan, silakan komen di channel kami atau lewat WA atau email, nanti kita akan bantu. Atau mungkin ada yang perlu kita diskusikan, teman-teman, kita welcome, kita bantu teman-teman agar teman-teman bisa paham mengenai Docker Swarm dengan Portainernya. Oke teman-teman, itu tadi yang bisa saya share mengenai Portainer. Sampai jumpa di lain kesempatan, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.